prosedur. Coba juga dilihat di bawah kursinya ada tidak sampah. Kalau ada, dikutip ya, baru dibuang keluar ke tempat sampah. Baik, di sini Ibu mau tanya, siapa yang suka bantu orang tuanya di rumah? Angkat tangan. Wah, pinter-pinter semuanya, bagus, good job. Bantu apa di rumah, nak? Bantu nyapu rumah, bagus. Bantu apa lagi? Bantu masak, bagus, pinter semuanya. Masak apa, Agnes, di rumah? Nasi goreng, wow, bagus. Nanti kalau sekalian masak nasi goreng kasih sama Ibu ya. Kita makan sama-sama sama kawannya. Baik, pintar-pintar semua anak Ibu mau bantu orang tuanya. Siapa di sini yang tahu kita akan membahas materi apa? Bagus, teks prosedur ya, bisa kalian lihat. Kalau kita akan membahas teks prosedur, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Angkat tangannya. Ya, apa nak? Bagus. Ya, itu salah satu pengertian dari teks prosedur. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit juga tentang teks prosedur. Nah, bisa kita lihat di dalam PowerPoint ini, yaitu teks prosedur. Nah, apa sih Bu teks prosedur itu? Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara untuk melakukan atau membuat sesuatu kegiatan ataupun cara melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur juga dibutuhkan sebagai panduan. Seperti masak nasi goreng tadi, kan itu ada panduan-panduannya. Masukkan bawangnya, masukkan kecapnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari panduan. Nah, di sini juga ada tujuan dari teks prosedur. Apa sih Bu tujuan dari teks prosedur itu? Ada yang tahu? Ya nak? Ya, pinter, bagus Muti, pinter. Nah, tujuan dari teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk bagi si pembaca tentang langkah-langkah secara urut untuk melakukan suatu aktivitas, ya kan? Itu tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur juga memudahkan bagi si pembaca biar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu tujuan dari teks prosedur. Baik, adapun ciri-ciri dari teks prosedur. Siapa yang tahu ciri-ciri dari teks prosedur? Angkat tangannya, nanti Ibu kasih sesuatu. Apa nak? Ya, yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan panduan langkah-langkah, pinter. Yang ketiga bisa kita lihat menggunakan kata kerja aktif. Baik, yang keempat menggunakan kata penghubung. Yang kelima memuat alat dan bahan. Yang keenam memuat tahap kegiatan yang berurut. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu kalimat perintah? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kalimat perintah. Nah, dalam teks prosedur itu kita harus menggunakan kalimat perintah. Contohnya itu untuk melakukan sesuatu ya. Contohnya itu masukkan. Berarti itu kalimat perintahnya, masukkan bawang ke dalam wajan. Misalnya, itulah arti dari kalimat perintah. Nah, di sini kata perintahnya itu di mana, Bu? Dimasukkan, karena dia menyuruh. Atau bisa juga kita seperti minta tolong kepada teman kita. Ini, tolong dong, bawakan tas saya gitu. Boleh, itu salah satu juga contoh kalimat perintah. Baru yang kedua juga seperti bisa siapkan. Nah, siapkan itu juga bisa dikatakan kalimat perintah. Oke, ngerti semuanya anak-anak Ibu? Pinter semuanya. Nah, di sini juga di nomor 3 itu menggunakan
Di sini ada yang tahu nggak apa itu kata kerja aktif? Yang tahu boleh angkat tangannya. Nah, di sini anak ibu, kata kerja aktif itu adalah suatu tindakan atau subjek yang melakukan sesuatu, misalnya memotong itu salah satu contoh kata kerja aktif. Baru siapkan, mengaduk, itu salah satu contoh dari kata kerja aktif. Nah, di sini kita lihat juga yang nomor 4, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Siapa di sini yang tahu apa itu kata penghubung? Gak ada yang tahu? Nah, jadi kata penghubung itu misalnya kita menggunakan kalimat yang harus disertai dengan kata penghubung. Contohnya itu, saya pergi ke pasar, lalu saya membeli roti. Seperti itu. Di mana sih Bu kata penghubungnya itu? Nah, di kata yaitu lalu. Karena dibilang tadi, saya pergi ke pasar, lalu saya membeli roti. Itu salah satu kata penghubung. Nah, bisa juga contohnya ini, setelah itu. Nah, itu juga kata penghubung. Seperti kita masak kan? Masukkan telur ke dalam wadah katanya. Baru setelah itu masukkan garam. Nah, itu kata penghubung dari kata-kata itu tersebut. Semuanya sudah paham kan apa yang Ibu maksud? Paham. Nah, kalau nomor 5 sama 6 pasti sudah tahu kan alat dan bahan untuk menyiapkan apa sesuatu kegiatan itu. Alatnya apa, bahannya apa, seperti itu. Nah, di sini juga ada struktur dari teks prosedurnya, yaitu ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan, ada alat, ada bahan, ada langkah-langkah dan juga penutupnya. Itu harus ada dalam teks prosedur. Baru yang berikutnya itu ada. Baik, mungkin semua sudah paham kan apa yang Ibu maksud? Jadi di sini Ibu punya contoh teks prosedur di kehidupan kita sehari-hari lah. Contohnya nih, Ibu punya kip rambut. Nah, contohnya itu kip rambut ini seperti apa? Kenapa Ibu bisa bilang ini teks prosedur? Kita bisa menggunakan teks prosedur dengan ini. Kita akan menggunakan kip rambut ini ke rambut. Nah, di sini ada judulnya, kip rambut, yaitu menggunakan kip rambut. Kan? Itu judulnya. Tujuannya agar si pembaca atau si pendengar lebih tahu, lebih memahami cara menggunakan kip rambut. Seperti itu. Apa aja alat dan bahannya, Bu? Nah, alatnya itu sudah pasti kipnya kan? Atau jedenya. Bahannya apa, Bu? Ini rambut kita sendiri. Langkah-langkahnya apa, Bu? Nih bisa. Pegang kip rambut menggunakan jari, lalu buka kipnya, tekan, dan gunakan ke rambut masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh menggunakan teks prosedur. Kita bisa membuat teks prosedur itu dengan cara kita sendiri gitu. Nah, tengok kan jadi kan? Dan kalian pun sudah paham menggunakan kip rambut. Oke, semuanya paham? Paham. Baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu ada tugas untuk kalian untuk minggu depan. Nah, di sini Ibu ada LKPD. Di sini ada Ibu menyiapkan LKPD kepada kalian. Nah, di sini apa sih Bu isinya? Di sini Ibu membuat 3 gambar, yaitu ada 3 gambar, yaitu nasi goreng, mie goreng, dan teh manis. Nah, di sini kalian pilih salah satu gambar yang sudah Ibu sediakan, lalu
buat di sini alat dan bahannya apa. Alatnya apa, bahannya apa, baru langkah-langkah untuk menyesuaikan yang kalian pilih. Misalnya membuat teh manis. Nah, kalian bisa membuat alatnya apa, gelas, cangkir, gitu kan, bahannya apa, nah. Oke, bisa semua anak-anak ibu? Pintar semuanya, bisa ya. Minggu depan kita kumpul dan kita koreksi. Baik, jadi semuanya sudah mengetahui apa itu teks prosedur kan yang ibu sampaikan. Pintar. Jadi kesimpulannya hari ini, teks prosedur adalah panduan yang bisa dilakukan semua si pembaca ataupun si pendengar. Nah, kalian juga bisa melakukannya seperti itu. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya yang akan ibu bawakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih semuanya anak-anak ibu. Bye-bye.